Ini aku manggil, aku nggak tahu dari mana, karena ini banyak arwah yang datang, hanya ingin minta tolong, besok minta doa bersama. Bisakah orang yang sudah meninggal ketemu orang yang hidup? Dijawab oleh Ibnu Qayyim dengan kisah yang banyak sekali dan riwayat yang banyak sekali. Bisa. Saya kasih Bapak satu hadis saja di riwayat Bukhari. Nabi Musa udah mati belum? Udah mati. Ketemu Nabi Muhammad gak? Dilihat Nabi Muhammad gak lagi sholat di kuburnya? Semua para nabi udah meninggal, benar. Ketika sholat di Masjidil Aqsa, semuanya hadir. Nabi Adam udah meninggal. Dia lahir pertama ketemu sama Nabi. Itu dalil terkuat bahwa ruh orang meninggal bisa ditemui oleh yang hidup. Yang hidup bisa menemui mereka. Yang mati pun jika dia wali, jika dia nabi bisa mendatangkan. Tamu tak diundang. Mulai tadi pagi tanda banyak. Aku sampai ngobati orang sudah KO, ngobati KO. Karena mereka banyak yang langsung nemui aku, gak langsung serta-merta langsung duduk datang, enggak, malah duit Toto Kromo. Toto Kromonya dia datang, langsung bilang sama aku, izin, saya minta izin, minta doa besok aku ikut dibebaskan, biar aku tidak selalu dipelihara dukun dan aku dipaksa dukun. Jadi aku perbolehkan Ningsih untuk masuk ke tempatmu, biar aku di luar tidak nanti ambil dukun lagi, begitu. Siap. Ini aku ngambil sembarangan, tapi tidak diterima bumi, walaupun orangnya perbuatannya baik sekali, tapi dia punya hutang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sini, aku minta satu, sini, terserah. Ya, terserah siapa aja. Yang penting yang kamu punya hutang, terus kamu tidak bisa sempurna karena hutangmu atau janjimu. Iya, gak apa-apa, kamu kaya raya. Ini ada yang cerita aku kaya raya, tapi aku kaya raya, tapi aku punya hutang, tapi aku mau bayar. Ceritanya begitu, ya. Masuk ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah minta pertolongannya kayak apa? Ini salah satu arwah yang di sini yang minta pertolongan. Gak guyon nih awake dhewe calon nih mate iki. Ya apa? Aku minta disempurnakan. Minta disempurnakan. Minta disempurnakan. Kamu dari mana? Blitar. Dari Blitar. Blitar. Dari Blitar. Terus kamu mau apa? Minta disempurnakan. Kenapa kamu ke sini? Minta disempurnakan. Ngomong yang keras sedikit, Minta kenapa? disempurnakan. Minta disempurnakan. Nah, ya itu yang Nah, keras. minta disempurnakan. Mati tahun berapa kamu? 89. 89. 89 kamu. Berapa tahun yang lalu? 34. 34 tahun yang lalu. Kamu jadi apa sekarang? Hah? Aku seperti siluman ular. Seperti siluman ular. Ada ikatan. Jadi siluman ular, ada ikatan leher. Aku tidak bisa makan dengan baik. Tidak bisa makan dengan baik. Kenapa? Leherku diikat Siapa yang ikat? dari kubur. Hah? Sudah dari kubur. Sudah dari Ada dari kubur. Oh, siksa kubur. Oh, dari siksa kubur. Memang Bahkan kenapa? dukun tidak bisa melepaskan ikatan ini. Apa? Bahkan dukun tidak bisa melepaskan ikatan ini. Memangnya kenapa? Aku makan uang haram. Kamu makan uang haram? Uang apa aja yang kamu makan? Aku menipu sana sini. Menipu sana sini terus? Sebenarnya aku bisa mengembalikan uang mereka. Sebetulnya kamu bisa mengembalikan uang mereka terus? Tapi aku tidak mau. Tapi kamu Aku haus akan dunia. haus akan. Iya dulu. Oh dulu. Aku haus akan dunia. Banyak uang yang aku cari. Dulu Ustadz sebenarnya. Aku dulu ustadz sebenarnya terus? Uang untuk anak-anak aku makan. Untuk anak yatim piatu aku yang makan. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Anak yatim piatu. Yatim piatu. Haknya anak yatim piatu juga kamu makan. Makan. Terus Penyalahgunaan. Aku untuk bersenang-senang saja. hanya untuk bersenang-senang saja. Senang-senang sama siapa? Fasih mengaji, rajin sholat. Aku Fasih mengaji, Fasih rajin mengaji. sholat. masih ngaji. Saya pernah mendengar sabda Nabi bahwa nanti lahir kaum yang ketika dia membaca Quran hidup sampai ke tenggorokannya. Apakah maksudnya itu Pak Ustaz? Apa maksud Al-Quran tidak sampai pada tenggorokannya? Hanajirahum, hanajir tenggorokan. Quran hanya sampai di tenggorokannya saja, tak sampai masuk ke hatinya. Ngajinya mantap, suaranya hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak mengamalkan Islam. Rajin sholat. Aku berdakwah ke sana ke sini, Aku berdakwah ke sana ke sini. Terus hanya untuk uang. Hanya akan mereka membayarku dan membayar ke anak-anak. Uangnya aku nikmati sendiri. Andai saja engkau itu melakukan ibadah sholat dan berdirimu itu sampai seperti tiang, jadi sholatnya lama, sholatnya banyak, berdirinya sampai seperti tiang, maka tidak bermanfaat bagi dirimu kecuali engkau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu. Sholatnya banyak, sholatnya panjang sampai seperutnya, makanan yang haram, akhirnya menjadikan apa? Amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Tenggorokanku sakit nih. oh akhirnya tenggorokanmu sakit. Aku diikat, tidak bisa lepas ini. Gak bisa lepas ikatan itu. Bahkan dukun tidak bisa melepaskannya. Dukun sih tidak bisa. Terus siksa kuburnya gimana? Aku diikat sampai aku tidak bisa menahannya sampai kecil. Ikat Ikatannya tambah kecil gitu. potong-potong, Badanmu dipotong-potong. Terus disiram api. Kisah Rasulullah melihat kaum yang tubuhnya dipotong-potong ketika Isra Miraj, kemudian, Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang sedang dipotong-potong daging dari bagian tubuh mereka, kemudian daging mereka dijejalkan untuk dimakannya, sambil diserukan kepada mereka, makanlah dagingmu sebagaimana kamu memakan daging saudaramu. Maka Nabi bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah sekelompok umatmu yang suka mencela, menfitnah, dan mengolok-olok kejelekan orang lain dengan kedipan mata mereka dan ucapan mereka. Di perjalanan, Nabi juga menyaksikan sekelompok orang pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim dengan cara zalim, dan para pezina, serta pelaku kemaksiatan lainnya dalam keadaan yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari apa yang telah disaksikan dalam perjalanan tersebut. kurung takas. Terus Sangat menyakitkan nih sih. terus kamu kenapa bisa lepas teko siksa kubur? Diambil dukun. Diambil dukun. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Terus Dipekerjakan. kamu sekarang jadi santet. Nyantet orang. Spesialis apa? Bagian apa? Otaknya Buat otaknya orang yang kamu masuki, sama bisikan. dibisikin. Aku bisikan dengan kebaikan, tapi hasilnya itu menyesatkan. Kamu bisikan kebaikan tapi menyesatkan. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من
ambil saja uang temanmu. Dia tidak perlu uang itu. Bagikan saja uang hasil korupsimu akan berkah. Hasil korupsimu akan berkah untuk yang lain. Padahal hasil korupsi tidak akan berkah. Seperti itu Nisi. Paham maksudku Nisi? Paham. Masih gak paham. Aku kesini sebenarnya ingin melepaskan ikatan ini. Oh, kamu kesini cuma ingin melepaskan leher itu. Sama mau ikut yang penyempurnaan. Hah? Sama Ikut penyempurnaan. Ikut mondok. yang penyempurnaan. Oh, ikut penyempurnaan. Kesakitan terus Kamu kesakitan terus karena ikatan ini. karena ikatan itu. Oh, gara-gara ini, gara-gara kamu nggak sempurna, gara-gara itu. Yo, anjene nemen yo. Wong ngentekno duit anak yatim. Duit anak Hasil yatim. korupsi. Korupsi. Itu contoh yang aku pengaruhi pikirannya dan aku bisiki, bukan aku yang korupsi. Oh iya, contoh. Haram. Ustaz. Lebih ngerti Ustaz. Itu aku paham kamu, tapi aku tidak bisa mempraktekannya. Lepaskan ikatan di leher Korea. Yo, meneh melok bunga di kono, BE Acarane meneh. Aku sudah sangat tersiksa. Kap- Aku sebenarnya bisa membayar, tapi aku tidak mau. Akan bayar. Itikatnya membayar. Bahkan aku meninggalkan uang banyak sekali. Kamu mati juga ninggalkan uang banyak Ya, sekali. tapi tidak ada orang yang tahu uangnya aku simpan. Makanya aku diikat seperti ini. Ya sudah ya. Ya, bahkan aku keluar dari kubur, ikatannya masih belum lepas. Ya sudah ya. Wis yo. Wis ya, Zen. Kamu apa nggak mendoakanmu? Hah? Keluarganya apa nggak mendoakanmu? Apa? Keluarganya apa kamu? Keluargamu apa gak mendoakan kamu katanya? Anak pastor kan Gus. Nih. Anak-anak baik, mereka mendoakanku. Nah terus? Tapi tetap tidak sebanding dengan kejahatan yang aku. Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Nabi SAW pernah katakan pada Ka'ab, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Hadisnya hadis yang hasan. Wallahu a'lam bishawab. Minta pengampunan. Aku mau disempurnakan oleh kamu. Apa isi? Aku lihat kemarin yang lebih parah dari aku, dia bisa sempurna. Berarti roh. Aku sudah melihat. Mata-mata. Bagaimana jika seorang mati syahid tapi ia masih punya hutang yang belum terbayar? Nabi SAW bersabda, "Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sekiranya ada seseorang terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan kembali, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan kembali, tapi dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sebelum hutangnya dilunasi." Ini berarti ada sebagian syuhada yang tidak bisa masuk surga sejak dia terbunuh, dan rohnya juga tidak berada di perut burung. Kalau tidak di dalam kubur mereka, maka di mana mereka berada? Kenapa hutang mesti ditulis? Karena orang mati syahid sekalipun, kalau tak bayar hutang, tergantung-gantunglah ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayar hutang. Sudah kalau gitu ya. Lepake. The Lord of you and I is one, Allah, the Lord of the worlds.